Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Marilah kita awali kajian malam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang kita terima, kesempatan, kesehatan. Alhamdulillah. Malam ini kita bisa sholat bersama maghrib, kemudian diikuti dengan kajian. Semoga sholawat dan salam berlimpah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah maghrib yang berbahagia. Sebelum kita masuk pada al-fasl tsani, pasal yang kedua, al-adabu ma'allahi subhanahu wa ta'ala, adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita simpulkan pasal 1, yaitu al-adabu binniyah, adab ketika berniat. Ada tiga. Yang pertama, bahwa di dalam mentaati kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang, semuanya bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh amalan yang kita lakukan karena diwajibkan oleh Allah dan kita meninggalkan karena dilarang oleh Allah, semuanya akan bernilai ibadah bila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan-amalan yang mubah, Allah tidak memerintahkan dan tidak melarangnya, mubah untuk kita lakukan, itu bernilai ibadah, mendapat pahala di sisi Allah apabila kita lakukan dengan berniat karena Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, memberikan manfaat dan meninggalkan mudarat. Jadi yang mubah tadi itu memberikan, mendapatkan pahala bila niat kita karena Allah dengan memberikan manfaat dan menolak mudarat. Yang ketiga, ketika kita tidak bisa melaksanakan apa yang diwajibkan atau meninggalkan, tidak bisa meninggalkan atau melaksanakan apa yang dilarang, maka hal itu karena terpaksa, karena darurat, dan harus memberikan manfaat dan menolak mudarat, itu dianggap ibadah ketika niatnya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga inilah kesimpulan dari pembahasan tentang adab berniat di dalam segala amal perbuatan. Malam ini kita akan membahas al-fasl tsani, pasal yang kedua, bab kedua, al-adabu ma'allah, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan tidak pernah pesan, tidak pernah pula kita membuat proposal. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang pernah pesan kepada Allah diciptakan? Pesan kita ciptakan dalam keadaan di mana Bapak Ibunya siapa, tahun berapa lahirnya? Saya kira nggak ada.
Karena itulah maka karena Allah yang mau, Allah yang punya anugerah, manusia harus beradab kepada Allah. Bagaimana manusia itu bersyukur, kemudian berbuat baik atas anugerah yang diberikan kepadanya. Maka isi dari adab kepada Allah itu adalah ada berapa poin. Saya baca satu persatu. Yang pertama, al-muslimu yanzuru ila malillahi ta'ala alaihi. Seorang muslim harus memperhatikan segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Min mananin, dari segala nikmat la tuhsa yang tidak bisa dihitung. Jadi nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung, ini semata-mata milik Allah, tidak milik kita. Diberikan karena Allah sayang kepada kita, Allah mencintai kita dengan rahmat dan rahimnya, kemudian Allah memberikan kita nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung. Tidak usah jauh-jauh. Pernah saya sampaikan, nikmat Allah membuat sendi ini saja, baru sendi. Berapa banyaknya sendi kita ini? 365 sendi dalam hadis ini. Kalau nggak percaya silakan hitung sendiri. 365 sendi itu baru ini saja berapa sendi? Dari atas sampai bawah kita itu bisa hidup enak itu karena sendi. Sendi satu saja yang rusak, sakit. Keselio satu saja masuk ke tukang pijit, harganya berapa? 50.000 minimal. Itu satu sendi yang rusak. Itu kalau dipijit, kalau masuk rumah sakit harga ronsen berapa? Itu belum obatnya. Itu obat kalau generik murah, kalau obatnya yang obat paten berapa? Itu baru sendi, itu 365 sendi. Makanya ketika Rasulullah SAW minta pada sahabat, hendaklah engkau membayar nikmat sendi yang Allah berikan kepada kami. Kata sahabat, mana mungkin kami mampu ya Rasulullah. Tidak mampu, itu baru sendi, belum nafas, belum makan. Rela silakan sekalian dan sudah dapat semua ini. Sudah silakan. Ini roti, minum, boleh dimakan. Saya tidak makan, saya mencontohkan saja. Kalau roti ini kita makan, kita buka, kita cuma memasukkan roti dalam mulut kita, selesai, sudah selesai. Apakah roti ini jadi apa, mau kemana, seperti apa jadinya, siapa yang berbeda ini? Allah. Sampai sini kita merasakan enak, setelah sini dia mau kemana itu, dia menjalankan Allah Subhanahu. Sebagian jadi darah, jadi daging, kemudian sebagian dari sampah yang kita buang tiap pagi. Coba kalau itu mandek, jadi persoalan itu Allah. Makanya dikatakan di sini min minanillah tuhsa, ya, dari segala anugerah yang tidak bisa dihitung. Wa ni'amillah tu'addu, dan dari nikmat-nikmat yang tidak bisa dijumlahkan, saking banyaknya. Iktafatu min sa'atin uluhihi nutfatan fi rahmi ummihi, yang Allah singkapkan pada saat awal baru menjadi nutfah, sperma yang ditumpahkan Allah di rahim ibu kita. Itu saja, itu sekian banyak bisa menjadi orang, dari manusia menjadi kita. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Waktu saya menunggu ila ajil baru, lalu dari nutfah kemudian menjadi alaqah, menempel, menjadi mudghah, lalu
tsumma sabila yassara, kemudian jalannya Allah mudahkan, tsumma amatahu fa'akhara, lalu Allah matikan dan dihidupkan. Jadi perjalanan kita dunia itu sangat singkat, hanya 3 ayat Bapak sekalian. Surat Abasa. Surat Abasa hanya 3 ayat. Karena itu di sini ketika jadi nutfah, kemudian menjadi sigon di rahim ibu, keluar bayi, lalu menjalani hidupnya, memudahkan dalam perjalanannya, lalu bertemu dengan Tuhannya dan kematiannya. Karena itulah maka orang yang sadar tentang anugerah ini, fayaskurullah ta'ala, ia bersyukur pada Allah Ta'ala alaiha, atas nikmat. Pertama, bilisanihi bihamdihi wassana'i alaihi, bersyukurnya dengan lisan, dengan tahmid, memuji Allah, wassana, menyanjung Allah, bima wa ahlu, karena dialah zat yang maha terpuji dan tersanjung. Tidak ada yang bisa dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka tahmid, tasbih, istighfar, tahlil adalah sebaik-baik ucapan. Bahkan itu kata Nabi lebih berat daripada semua amal kebaikan kita. Ketika seorang sahabat dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini tidak punya apa-apa, apa yang bisa kami banggakan di hadapan Allah. Tidak dengan mereka punya harta benda, mereka bisa beramal banyak, mereka berbagi pada sesamanya sehingga banyak dijualan orang lain. Kami tidak punya apa-apa. Apa jawab Nabi? Katakanlah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena kata-kata itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam perjalanan itu yang ada 5 tasbih. Coba di dalam perjalanan Nabi itu kan kalau naik bertasbih, kalau turun bertakbir. Dari sini kan berarti itu tetap kita harus jalan kalau nggak lurus kan naik dan turun. Masa jalan lurus terus, nggak lurus berarti tahlil dari Allah. Isinya kita itu kalau sunnah Nabi dalam perjalanan itu kan tasbih, tahmid, tahlil, dan itu adalah sebaik-baik ucapan. Dan ketika kita meninggal, misalnya lebih dari ya kecelakaan, ketika bertasbih, ketika bertahmid, itu yang kami katakan akhiru hayatihi la ilaha illallah tahlal jannah. Maka bersyukur yang pertama itu adalah sering-sering bertahmid, bertasbih, bertahlil. Wa bi jawarihi, bersyukur itu juga dengan anggota badan. Bitasbihha fi ta'atihi, dengan andap nasor, bahasa Jawanya andap nasor, apa itu? Merendahkan diri di hadapan Allah dengan taat seadanya. Jadi tidak mungkin kita itu bisa taat kepada Allah kalau kita tidak merasa rendah diri, rendah hati, merasa rendah, merasa hina. Kata dana yang hinu itu kan dekat dan rendah, sehingga kata adil itu sebenarnya to'ah itu adalah karena kita merasa rendah, kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah, maka kita merasa rendah sehingga dengan rendah itu kita bisa taat. Orang itu tidak akan merasa taat 100% kalau dia tidak merasa rendah di hadapan yang ditaati. Makanya dikatakan ini anggota badan harus ditasbihnya dengan rendah diri agar bisa taat kepada Allah. Fayakunu hada adaban minhu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur dengan ucapan dan bersyukur dengan tindakan anggota badan kita itu, semuanya itu adalah merupakan adab
kesopanan, adab, keharusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adabnya begitu. Kalau orang tidak banyak bersyukur, kemudian tidak merasa rendah di hadapan Allah, lalu dia tidak taat kepadanya, sebenarnya dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itlaisa minal adabi fi syai'in, karena tidak termasuk sedikit pun beradab kufranun ni'ami, ketika orang itu kufur nikmat-nikmatnya, wa juhudu fadlil mun'imi, dan mengingkari keutamaan zat yang memberi nikmat. Jadi seseorang ketika dia kufur nikmat dan mengingkari zat yang memberi nikmat, maka itu termasuk orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pesantren disebut dengan istilah su'ul adab, ya, tidak punya adab. Ini adab kepada Allah. Wat tanakkuru lahu, dan mengingkari nyali wali ihsanihi wa in'amihi, kebaikan-kebaikannya dan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Karena itulah maka yang pertama ini termasuk adab adalah kita bersyukur dengan lisan kita menyebut nama Allah, tahmid, tasbih dan tahlil. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan anggota badan kita dengan merasa rendah dan taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita yang tidak bisa dihitung, memberi anugerah yang tidak bisa dibilang, saking banyaknya dan saking hebatnya. Maka orang yang tidak melakukan dua ini, dia termasuk kufur nikmat dan dia mengingkari keutamaan dari pemberi nikmat. Yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Maka apapun kenikmatan yang kalian terima, maka sungguh itu dari Allah, bukan dari yang lain. Jadi kalau ada istri yang diberikan gaji yang nafkah yang besar oleh suaminya, sebenarnya itu nikmat itu bukan dari suaminya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan suami yang begitu baik. Bila ada seorang suami yang diperlakukan istrinya dengan sangat indah, dia melayani dengan sebaik-baiknya, maka sebenarnya itu adalah nikmat bukan dari istrinya, tapi dari Allah melalui istrinya. Bila ada seorang yang punya orang tua yang sangat menyayanginya sehingga dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka sesungguhnya Allah memberikan nikmat melalui orang tuanya. Dan kalau orang tua punya anak yang usia tuanya, dia tanggung hidupnya, bebannya dia tanggung, dia berikan segala kebutuhannya, maka itu bukan semata-mata kebaikan dan nikmat dari anak, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat melalui anak-anak kita. Semua dari Allah. Kalau kita punya tetangga yang sangat dermawan, ya, tiap pagi ngasih kopi, siang ngasih ikan asin, malam diajak jagongan pakai mie, nah, itu ya. Maka itu sebenarnya bukan karena tetangga kita yang baik pada kita, karena Allah memberikan nikmat kepada kita melalui tetangga-tetangga kita. Maka ada sebuah cerita, dia punya rumah, harganya dijual cuma 300 juta, tetapi ditawarkan 600 juta. Kok mahal sekali? Iya, yang 300 itu harga rumah, yang 300 itu bertetangga dengan orang-orang yang baik. Ternyata tetangga itu harganya lebih mahal sebenarnya daripada rumah. Dan memang Allah kan mengatakan ketika kita punya tempat yang tidak mendukung kita berbuat baik, nggak bisa jadi alasan lalu kemudian kita nggak berbuat baik. Dalam surat An-Nisa itu kan begitu Bapak sekalian.
Kita disuruh hijrah, orang yang mendolimi diri mereka, lalu diwafatkan oleh malaikat, kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia menjawab bahwa kami itu orang-orang yang lemah, tidak berbuat baik, tidak berbuat apapun kebaikan di tempat kami, karena masyarakat kami sudah rusak. Apa kata Allah? Kenapa kamu tidak hijrah saja? Bukankah bumi itu luas? Alam takun wasi'ah, ya, bumi itu luas. Kenapa enggak hijrah saja? Jadi enggak ada alasan seseorang itu beramal karena orang lain, enggak boleh. Kalau memang dia enggak cocok, enggak bisa berbuat baik di situ, ya hijrah. Karena nikmat Allah itu ada dimanapun. Makanya banyak orang Lamongan hijrah ke Yogyakarta. Bukan orang Lamongan tidak baik, ya, karena baiknya itu jadi mau mengamalkan kebaikan untuk yang lainnya, gitu maksudnya, ya. Itu alasan saja sebenarnya. Yang kedua, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kalau kita hitung semalam nggak akan cukup. Tadi sudah kita hitung baru sendi. Sekarang air saja kita hitung. Air itu fit. Harganya berapa ini fit ini? Nyebut merek nggak boleh Pak ya. Ini katanya orang Aqua, padahal fit. Beli Aqua. Ini harganya 1.000 misalnya. 1.000. Kita setiap hari minum itu harus berapa ini? Katakan 20. Berarti sehari minum saja 20.000. Tapi 1.000 ini kan bukan airnya yang kita beli, kemasannya. Airnya itu gratis. Sekarang kemasan dengan air mahal mana kira-kira? Airnya dong, kemasan dibuang, yang kita pentingkan airnya. Dan airnya itu nggak bisa diambil kecuali dari Allah. Maka air itu gratis. Kalau dihitung harganya kemasan saja itu 1.000, kira-kira airnya itu berapa? Anggap saja 3.000. Paling murah lah itu. 3 kali 2 60.000. Itu baru air untuk minum. Apa iya cuman segitu? Belum mandi, belum segalanya. Karena sepertiga kita ini kan harus minum air. Kita hitung saja. Oksigen itu kalau beli berapa? Udah nggak usah kita hitung semua ya, terlalu banyak kita hitungnya. Habis waktunya untuk menghitung, gak akan ketemu kita berapa nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. An-Nahl ayat 18, juga firman Allah surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu kufur. Poin yang pertama ini coba kita perhatikan Bapak Ibu. Fadhkuruni, ingatlah aku. Adzkurkum, aku akan ingat kalian. Jadi syaratnya kalau kita ingin diingat Allah, apa sih diingat itu? Dalam kondisi kita butuh, Allah bantu kita. Dalam kondisi sulit, Allah memberikan kemudahan. Kalau ingin diingat Allah, syaratnya fadhkuruni, ingatlah aku. Maka di dalam hadis sahih, cerita dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, ya gulam, wahai anakku, mau aku ajarkan beberapa kalimat. Apa kata Nabi? Ikhfadillah yakhfaduka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ikhfadillah tajid tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa ada di depanmu. Artinya apa? Dalam kondisi apapun kita itu bersama Allah. Bayangkan ya, kita di hadapan Allah dalam kondisi apapun bersama Allah, menghadapi setiap kesulitan. Kita bersama presiden saja itu semua kesulitan habis kok.
Tinggal tunjuk saja ajudannya, selesai kok. Jangan presiden, bupati saja jalan itu macet langsung buyar semua kok. Pakai tweet itu. Kesulitan. Ini kita bersama Allah loh. Maka fadkuruni adzkurkum, ingatlah aku akan ingat padamu. Maka ketika dalam kondisi sulit kok kita tidak berjumpa dengan Allah, tidak ingat Allah, kita perlu bertanya pada diri kita. Jangan-jangan memang kita jarang ingat Allah. Kenapa Allah nggak ingat kita dalam kondisi sulit? Jangan-jangan kita memang tidak ingat Allah. Maka ada, dulu pernah saya ceritakan, mungkin Bapak sekalian, cerita yang menarik itu, meskipun ini bukan hadis ini ya, ini adalah otak-atik kayaknya itu ya. Ada seorang yang dia bertanya, ini dia motong rambut, bertanya, kenapa Allah itu tidak memberikan kebaikan kepada semua manusia? Ada orang yang hidupnya susah, hidupnya sulit, padahal dia sudah bekerja pagi sampai malam, tapi dia masih penuh kekurangan. Dia juga ke masjid. Apa Allah tidak punya kasih sayang? Dia mengatakan begitu. Iya, kenapa ya? Kalau Allah mau kan bisa saja. Allah itu punya kehendak. Tidak ada satupun yang lepas dari kehendak Allah. Kenapa tidak semuanya mendapatkan kekayaan, kesenangan, tidak ada kesedihan, tidak ada kemiskinan? Kenapa? Maka kemudian dia berpikir, menjawabnya, ada yang lewat. Ini di tukang potong ya. Lah itu ada yang lewat itu, dia kenapa kok rambutnya panjang? Padahal ada tukang potong di sini. Karena orang yang rambutnya panjang itu tidak datang kepada tukang potong, maka rambutnya panjang. Seperti orang yang tidak datang kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama ini Bapak sekalian, karena nikmat Allah tidak bisa, saking banyaknya tidak bisa dihitung, tidak bisa dijumlah, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, dan itu termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yandurul muslimu ila ilmihi ta'ala, dan orang muslim harus memperhatikan ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Wattilaihi ala jami'i ahwalihi, dan Allah meliputi seluruh kondisi manusia itu. Fala fayam tali'u qalbuhu minhu mahabbatan, maka Allah memenuhi hatinya dengan kecintaan, wa nafsahu lahu wiqaran wa ta'dziman, dan dirinya dengan mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayahjalu min maksiyatihi, dengan itu maka kemudian ia meninggalkan maksiat kepadanya. Wa yastahyi min mukhalafatihi, dia malu untuk melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khuruji an ta'atihi, dan malu keluar dari ketaatan kepadanya. Jadi seorang muslim, karena dia meyakini Allah itu maha tahu dan waspada terhadap seluruh amal perbuatannya, maka seorang muslim tadi memenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah dan
memenuhi dirinya dengan mengagungkan Allah. Kemudian ia meninggalkan maksiat, dia malu melanggar seluruh perintah Allah, dan dia malu keluar dari taat kepada Allah. Maka seseorang memenuhi hatinya dengan cinta dan mengagungkan Allah, lalu meninggalkan maksiat dan malu menyelisihi perintah Allah dan malu tidak taat kepadanya, fayakunu hada adaban minhu ma'allahi ta'ala, maka itu termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi bersyukur dengan lisan dan perbuatan. Yang kedua ini adalah mengagungkan Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan sikap melanggar perintahnya dan ketaatan kepadanya. Dan itu termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itlaisa minal adabi fi syai'in, karena tidak merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyuhajirul abdu sayyidahu bil ma'asi, seorang hamba bermaksiat kepada tuannya, au yuqabiluhu bil qabaihi warradhaili, atau bertemu dengan Allah dengan kejahatan-kejahatan dan sikap rendah. Maka kalau kita merasa sebagai hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, kita harus meninggalkan maksiat dan bertemu dengan Allah dengan sikap yang baik, bukan sikap yang rendah. Mengapa begitu? Wa huwa yashhadu, karena Allah menyaksikan kita. Wa yanduru ilaihi, dan selalu melihat amal kita. Jangan sampai, dan Allah mengatakan kejahatan seseorang itu ketika merasa bahwa Allah tidak melihat amalnya, Allah tidak menyaksikannya, dan Allah tidak membalasnya. Itu termasuk kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh amal kita diketahui Allah dan Allah membalasnya. Karena itulah maka termasuk adab kita menjauhi maksiat dan beramal baik. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, malakum la tarjuna lillahi waqaron. Ya. Janganlah sekali-kali kalian berharap pada Allah, ya, kecuali keagungannya. Waqad khalaqakum atwaro, dan Allah menciptakan kalian itu dalam kondisi yang terbaik. Waqala, dan Allah juga berfirman, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apa yang kalian sembunyikan, tidak tampakkan, dan yang kalian tampakkan. Waqala, juga Allah berfirman, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Apapun yang kalian lakukan dalam kondisi apapun, dan berapapun ayat Al-Quran yang kalian baca, wala ta'maluna min amalin, dan berapapun amal yang kalian lakukan, illa kunna alaikum syuhudan, tidak lain kami menyaksikannya. Ittufiduna fihi, ketika kalian habiskan waktumu untuk melakukan amal itu. Wa ma ya'zubu an rabbika min misqala dzarratin fil ardi wala fis sama, dan tidak ada sedikit pun yang terlewat dari Allah, meskipun hanya sebiji atom di langit, di bumi maupun di langit. Jadi Allah Maha tahu segala amal kita. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, termasuk adab kepada Allah, karena Allah Maha tahu, maka kita harus berhati-hati. Apa hati-hati kita itu? Melakukan amalan-amalan yang baik dan meninggalkan maksiat. Karena Allah itu tahu semua dan Allah pasti membalasnya. Maka kalau kita, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba kok dapat kebaikan, tiba-tiba ya, tiba-tiba kita itu ingin makan ayam. Wah, ini kalau makan ayam begini enak kayaknya.
Lalu ada totok-totok assalamualaikum, membawa ayam dengan sambelnya. Nah, kalau membawa sudah kita pesen pakai Gojek itu biasa, bukan itu maksud saya. Kalau itu pesen dulu. Ini membawa tetangga datang tiba-tiba, kok pas ya? Jangan-jangan itu karena kebaikan yang pernah kita lakukan dan kita tidak tahu dan lupa. Dan Allah membalasnya sekonyong-konyong tanpa tahu. Coba ingat-ingat, pasti kita pernah lah kalau kita baik itu. Tiba-tiba sesuai dengan keinginan kita itu datang itu. Ya. Kalau saya sering datang tapi dari dikti. Itu beda itu tiap Jumat datang kalau itu. Ini sudah bisa diprediksi kalau yang itu. Ya. Atau tiba-tiba itu kok, mohon maaf ini, misalnya kita nggak ada apa-apa kok, ada halangan. Ya. Ada apa ini ya? Kita beri kesulitan. Jangan-jangan kita punya kesalahan-kesalahan. Tapi ini nggak boleh loh. Lalu kita kemudian menuduh orang lain. Kalau ada orang lain, paling dosamu banyak. Jangan gitu. Itu introspeksi diri kita maksud saya ya. Tidak berarti setiap orang yang punya halangan karena dosa dia bisa jadi memang Allah sedang mengujinya. Tapi kalau untuk diri kita agar kita waspada, maka kita perlu mengintrospeksi diri kita. Karena setiap amal itu Allah tahu dan Allah membalasnya. Keburukan yang memang Allah mengampuninya. Kalau kebaikan bahkan Allah mengatakan di mana dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Enggak mungkin. Pasti kebaikan. Maka di dalam poin yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, karena Allah itu Maha tahu dan Allah mewaspadai seluruh amal kita, maka termasuk adab kepada Allah adalah kita senantiasa beramal baik dan meninggalkan maksiat. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, jadi adab Allah tadi yang pertama adalah bersyukur, yang kedua melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Itu adab. Wa yandurul muslimu ilaihi ta'ala, dan seorang muslim harus memperhatikan Allah Ta'ala. Wa qad qadara alaihi, karena Allah telah mengukur dan menetapkan dirinya. Wa akhadha binasiyatihi, dan Allah telah menentukan nasibnya. Ini agak perlu pembahasan agak hati-hati, jangan nanti salah paham di sini. Jadi Allah qadara alaihi, mentakdirkan. Takdir itu mulai dari mengukur ukuran lalu menentukan. Oleh Allah kita ini ditakdirkan, dan takdir itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah wa akhadha binasiyatihi, Allah memegang nasiyati, nasib, ya, bagian kita, memegang kondisi kita. Wa annahu la mafarra lahu wa la mahriba, karena itu tidak ada tempat berlari dan tempat menghindar dari Allah, enggak ada. Jadi kalau Allah sudah menentukan, mengukur dengan sebuah ukuran, menentukan nasib kita, tidak ada tempat lagi untuk berlari dan menghindar dari ketentuan Allah. Enggak ada. Wala manat wala manjan wala malja'an minhu illa ilaihi, dan tidak ada tempat untuk mengambil peluang kecuali hanya kepadanya. Kenapa? Karena Allah itu qadirun. Quran banyak sekali mengatakan ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Karena itu nggak ada tempat pelarian, nggak ada tempat menghindar, nggak ada tempat lain dari Allah, nggak ada. Fayafirru ilaihi ta'ala. Karena itulah maka, karena nggak ada tempat menghindar, nggak ada tempat berlari, maka seorang muslim karena sadar Allah Maha Kuasa,
fayafirru ilaihi ta'ala, maka hendaknya dia berlarinya itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, sudah tahu bahwa Allah yang menentukan rizki, berlarinya ke Gunung Kemukus, logikanya di mana? Ya, aku rugi terus ya Pak, malah ke dukun. Saya itu daftar pegawai negeri nggak terima-terima terus. Gimana caranya ini? Nyogok ke pegawai negerinya. Larinya kepada Allah, fayafir ilahi ta'ala wa yattarihu baina yadayhi, lalu hanya berharap kepadanya, nggak ada yang lain. Wa yufawidu amrohu ilaihi, dan menyerahkan secara total persoalannya kepada Allah. Wa yatawakkalu alaihi, dan bertawakal hanya kepada Allah. Coba, indah sekali ini Bapak sekalian. Karena Allah itu maha kuasa, dan Allah yang memegang nasib kita, Allah yang menentukan diri kita, dan tidak ada tempat berlari dari Allah, tidak ada peluang sedikit pun untuk menghindar darinya. Maka seorang muslim ketika ada persoalan, maka janganlah dia berlari dari Allah, dia harus berlari menuju Allah. Fafirru ilaihi, fafirru ilallah, maka berlarilah kamu menuju Allah. Wasari'u ila maghfiratin, maka bercepat-cepatlah kamu untuk minta ampun kepada Allah. Sehingga seorang muslim ketika dia dalam kondisi yang sulit, maka dia berlari kepada Allah, menyerahkan seluruh urasannya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Fayakunu hada adaban minhu ma'a rabbihi wa khaliqi, dan itulah merupakan adab kepada Allah penciptanya. Itlaisa minal adabi fi syai'in, karena termasuk tidak beradab sedikit pun seorang manusia itu al-firaru mimmal la mafarra minhu, jika ia berlari dari zat yang justru tidak ada tempat pelarian kecuali kepadanya. Nggak ada tempat pelarian kecuali kepadanya, kok malah berlari dari Allah. Disinilah maka adab seorang muslim itu harus kembali kepada Allah. Punya masalah, tawakal kepada Allah, kembalikan kepada Allah, mintanya kepada Allah. Walal i'timadu ala ma la qadrata lahu, dan tidak ada tempat bergantung terhadap sesuatu yang tidak punya kekuasaan. Wong di sini nggak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah, bergantung kepada yang lain. Ya, maka nggak boleh, termasuk bukan adab ketika seseorang lu berlari dari zat yang tidak ada tempat berlari darinya, atau berlindung kepada zat yang tidak punya kekuasaan sedikit pun kepadanya. Walal ittikalu ala man la haula wala quwata illa billah, walal ittikalu ala man la haula wala quwata lahu, dan tidak bertawakal kepada yang tidak punya daya dan kekuatan sedikit pun. Maka adab kepada Allah itu adalah pasrah, menyerahkan urusan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, karena Dia maha kuasa terhadap sesuatu, Dia tempat bergantung, dan Dia tempat bertawakal. Dan tawakal itu dapat masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Hanya orang berapa itu waktu di peristiwa Isra Mi'raj Nabi itu, hanya 70 ribu orang muslim yang dia itu masuk surga, yadkhulunal jannah min ghairi adabin, min ghairi hisabin wala adabin, tanpa hisab, tanpa adab. Hanya 70 ribu. Dan kita sekarang ini aja sudah 4 miliar lebih satu masa kita, sudah 14 abad. Hanya 70 ribu yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa itu? Dikatakan di situ, humul ladzina la yarkun wala yastarkun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun,
yaitu orang yang tidak pernah meruqyah dan tidak pernah diruqyah, tidak pernah tiaroh, dan hanya kepada Allah dia bertawakal, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk yang melata kecuali Allah telah menentukan nasibnya. Fafirru ilallah, maka berlarilah kamu kepada Allah. Inni lakum minhu nadhir mubin, sesungguhnya aku adalah maha pemberi peringatan lagi jelas. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah bertawakallah jika kamu orang yang beriman. Sudah selesai, ada 3 poin ini. Kita sholat isya. Saya ulangi, yang pertama adalah adab kepada Allah itu bersyukur dengan lisan dan perbuatan, karena Allah maha memberi nikmat. Yang kedua adalah berbuat baik dan menghindari maksiat, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, kita berlari bertawakal hanya kepada Allah, karena Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ini merupakan adab manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah 3, tinggal 2 lagi ya. Ada 5 semuanya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak sekalian, karena nggak ada waktunya untuk tanya jawab, maka tidak aja tanya jawab. Kapan-kapan lagi nanti, ya minggu depan lah, karena 2 persoalan kita menjawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.